Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farif Anjaran dengan NIM 23101121. Pada video ini kita akan membahas mengenai topik emas digital syariah, yaitu dengan investasi cerdas atau sekedar tren. Fenomena emas digital ini semakin ramai dibicarakan, terutama pada tahun 2026. Hal ini terjadi karena investasi emas sekarang bisa dilakukan dengan sangat mudah melalui smartphone kita. Anak muda tidak harus datang ke toko emas, tidak harus membeli emas dengan jumlah besar, dan tidak perlu menyimpan emas fisik sendiri. Cukup melalui aplikasi, mereka sudah bisa membeli emas dengan nominal yang sangat kecil. Namun, kemudahan ini juga perlu dilihat secara kritis. Dewan Syariah Nasional MUI mengingatkan bahwa transaksi emas digital harus benar-benar memiliki dasar emas fisik yang jelas, bukan hanya berupa angka saldo di aplikasi. Jadi artinya, dalam konsep syariah, transaksi harus jelas barangnya, jelas kepemilikannya, dan tidak mengandung unsur ketidakpastian yang merugikan para konsumen. Menurut saya, ketertarikan generasi muda terhadap emas digital dipengaruhi oleh dua hal utama. Yang pertama, karena adanya peningkatan literasi keuangan. Jadi saat ini anak muda banyak mulai sadar bahwa uang tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tapi juga perlu dikelola untuk masa depan. Jadi emas inilah dianggap sebagai salah satu pilihan yang mudah dipahami, nilainya relatif stabil, dan cocok untuk tabungan jangka panjang. Namun faktor kedua ini juga cukup kuat, yaitu adalah FOMO atau rasa takut tertinggal tren. Banyak anak muda tertarik membeli emas digital karena melihat teman, influencer, atau konten-konten di media sosial yang biasanya itu membahas investasi. Akhirnya sebagian orang membeli bukan karena benar-benar paham, tetapi karena takut dianggap ketinggalan atau ikut terlihat melek investasi. Jadi menurut saya, emas digital ini bisa menjadi bentuk investasi cerdas jika dilakukan dengan pemahaman, tetapi hanya ikut-ikutan tanpa memahami risiko, platform, dan aturan syariahnya, maka perilaku tersebut lebih dekat dengan FOMO. Kemudahan transaksi melalui aplikasi juga sangat memengaruhi psikologi konsumen muda. Dari sisi positifnya, aplikasi membuat proses menabung emas menjadi lebih praktis. Misalnya, seseorang bisa menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk membeli emas. Hal ini dapat membentuk kebiasaan menabung yang lebih disiplin. Selain itu, tampilan aplikasi yang sederhana, proses transaksi yang cepat, dan informasi harga yang mudah dilihat membuat anak muda merasa lebih dekat dengan aktivitas investasi. Jadi investasi ini tidak lagi dianggap sulit atau hanya untuk orang dewasa yang memiliki modal yang besar. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga memiliki risiko karena proses membeli emas digital sangat cepat. Konsumen bisa terdorong untuk melakukan pembelian secara impulsif, misalnya membeli emas karena harga sedang ramai dibahas, karena ada promo, atau karena melihat orang lain mendapat keuntungan. Padahal, investasi seharusnya dilakukan berdasarkan perencanaan, bukan karena emosi sesaat. Dengan kata lain, aplikasi emas digital bisa membantu kedisiplinan menabung, tetapi juga bisa memicu perilaku impulsif jika penggunanya tidak memiliki kontrol diri dan literasi keuangan yang cukup. Agar generasi muda tidak hanya ikut tren, ada 3 tips logis dan praktis yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan emas digital syariah yang dibeli benar-benar memiliki emas fisik sebagai aset dasarnya. Yang kedua, cek legalitas dan reputasi platform. Dan yang terakhir, pahami akad, biaya, selisih harga beli dan jual, serta resiko transaksi. Jadi kesimpulannya adalah emas digital syariah bisa menjadi investasi cerdas jika digunakan dengan pemahaman, perencanaan, dan memilih platform yang aman serta sesuai dengan syariah. Emas digital juga dapat membantu anak muda lebih disiplin menabung dan mengurangi perilaku konsumtif. Namun jika dibeli hanya karena ikut-ikutan atau dengan tren media sosial atau FOMO, maka emas digital bukan lagi investasi yang bijak, melainkan hanya ikut-ikutan. Jadi, sebagai konsumen digital, kita harus lebih kritis sebelum berinvestasi. Mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.